Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Oktaviani dengan NIM 0122110118. Di sini saya akan menjelaskan tentang learning dominance. Learning dominance yaitu cara kita mengetahui dan memahami perasaan orang lain ataupun perasaan pasien. Learning dominance dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, the kognitif, yang kedua, the efektif, yang ketiga, the psikomotor. Tujuan dari kognitif akan mendapatkan knowledge, akan mendapatkan attitude. Bioratosomanni introsociation dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, remember. Kita harus mengingat apa yang diinformasikan. Setelah kita mengingat, kita harus paham apa yang diinformasikan. Setelah kita sudah paham apa yang ingin kita informasikan, kita akan mengaplikasikan. Setelah kita mengaplikasikan kepada beberapa orang, kita akan menganalisis. Setelah kita menganalisis, sudah dianalisis, kita akan mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan. Setelah dievaluasi, akan timbul kriteria. Selanjutnya, contoh dari cognitive dominance. Cognitive dominance dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, knowledge. Knowledge yang dimaksud di sini pasien yang kita tuju sudah memahami atau belum, sudah memahami informasi yang kita berikan, yang kita sampaikan atau belum. Yang kedua, compensation. Compensation ini setelah kita sudah memahami, setelah si pasiennya sudah memahami, setelah si pasiennya sudah memilih, kita harus mengaplikasikan. Setelah kita mengaplikasikan, kita harus menganalisa apakah adanya perubahan atau tidak. Setelah menganalisis apakah adanya perubahan atau tidak, kita harus stasis. Stasis itu mengolah pemikiran. Kita harus mengolah pemikiran. Jika ada perubahan, kita harus mengolah pemikiran si pasien ataupun si pendengar. Setelah itu, kita harus mengevaluasi kondisi atau pemikiran seseorang tersebut. Selanjutnya ada effective dominance. Effective dominance dibagi menjadi 5. Yang pertama, revesting. Revesting ini tertarik pada salah satu barang. Misalnya salah satu barang atau salah satu hobi. Setelah itu, setelah kita tertarik, kita pasti merespon. Kita melakukan respon terhadap barang tersebut, terhadap apa yang kita suka. Selanjutnya ada following. Upbringing itu tidak bisa menggunakan. Salah satunya kayak misalkan kita suka bola nih, kita ingin menendang bola, tapi kita tidak bisa melakukannya. Setelah itu kita harus mengupgrade. Kita harus belajar apa yang kita nggak bisa. Misal kita tadi mau menendang bola, kita kan nggak bisa, berarti kita harus belajar. Kita harus mengupgrade, gitu kan. Setelah kita mengupgrade, kita akan mempunyai karakter. Kita akan memiliki karakter. Segitu saja penjelasan
tentang learning dominance dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.